Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke cerita. Putri Duyung, saya ingat mereka selalu hidup sangat terpencil. Kenapa mereka begitu mudah diekspos? Tanya Long Qiyong bingung. Qianning tersenyum getir. Senior, semua ini karena monster darah itu. Klan kita sayangnya ditemukan oleh mereka dan formasi mereka hancur. Seluruh klan Putri Duyung sekarang dalam keadaan yang menyedihkan. Qianning menjelaskan, wajahnya juga menunjukkan kepahitan. Meskipun klan Putri Duyung masih terlihat megah dari luar, orang masih bisa merasakan aura kehancuran yang terpancar dari mereka. Operasi klan terganggu dan banyak prajurit telah tewas dalam pertempuran melawan monster darah. Jumlah Putri Duyung juga berkurang drastis. Tidak heran monster darah ini benar-benar hina. Jika bukan karena salah satu kaisar mereka mencapai kekuatan Dosian, mereka pasti sudah dimusnahkan oleh klan naga saya sejak lama. Wajah Long Qiyong menunjukkan rasa jijik ketika dia menyebutkan monster darah. Jelas mereka juga telah diganggu oleh mereka. Senior adalah anggota klan naga. Qianning terkejut. Xiaoyan dan yang lainnya juga sedang dalam perjalanan ke klan naga dan mereka tidak menyangka akan bertemu seseorang dari klan naga secara kebetulan. Xiaoyan tentu tahu bahwa mereka berdua berasal dari klan naga. Awalnya dia ingin bertanya, tetapi merasa itu akan terlalu lancang. Jadi dia tidak berbicara sejenak. Karena Qianning bertanya, Xiaoyan tidak ragu lagi. Ziyan, apakah klan Anda masih memiliki buah nirvana 9 revolusi? Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun dan bertanya langsung. Ziyan terkejut ketika mendengar ini dan menatap Xiaoyan. Apa Anda membutuhkannya? Tanya Ziyan. Melihat ekspresi serius Xiaoyan, dia tahu bahwa dia pasti ingin mengatakan sesuatu. Ziyan melambaikan telapak tangannya dan sebuah buah berwarna cerah muncul di telapak tangannya. Buah itu memiliki penampilan yang sangat aneh dengan fitur wajah yang sangat hidup. Ziyan, tidak. Jika Anda memberikannya padanya, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda menjalani kesengsaraan Kaisar Bintang 5? Long Qiyong segera menjadi cemas melihat ini dan berteriak. Ziyan terdiam sejenak seolah tidak terlalu peduli. Tidak apa-apa, 5 bintang masih jauh. Saya akan meminta satu lagi kepada pemimpin klan. Ziyan tersenyum tanpa acuh tak acuh, tetapi jantung Xiaoyan berdebar kencang. Meskipun Ziyan berbicara dengan santai, jelas bahwa buah nirvana 9 revolusi ini sangat penting baginya. Klan tidak memiliki cukup buah nirvana 9 revolusi saat ini. Yang ini diberikan kepada Anda oleh seorang tetua. Dari mana kita bisa mendapatkan yang tambahan? Long Qiyong berkata agak marah, tentu saja tidak mengerti kemurahan hati Ziyan. Kakak Long Qiyong. Ziyan tidak mengatakan sesuatu ketika Xiaoyan menyela, menepuk pundaknya dan tersenyum tipis. Ziyan, jika ini sangat penting bagi Anda tidak perlu memberikannya kepada saya, dan saya akan memikirkan cara lain. Xiaoyan juga sangat tersentuh oleh kemurahan hati Ziyan. Gadis ini selalu seperti ini, tidak pernah pelit dengan kebaikannya terhadapnya. Xiaoyan tersenyum dan menepuk kepala Ziyan, membuat Ziyan sedikit bingung. Xiaoyan, tidak apa-apa, saya akan memberikannya kepada Anda jika Anda mau. Itu hanya kesengsaraan nirvana. Saya tidak takut. Ziyan kembali memberikan buah itu kepada Xiaoyan, membuatnya tertawa sekaligus menangis. Gadis bodoh, ini sangat penting bagi Anda. Apa Anda benar-benar berpikir kesengsaraan nirvana semudah itu untuk diatasi? Jika Anda tidak hati-hati, daging Anda akan terkoyak dan jiwa Anda akan tercerai-berai. Dan saya tidak ingin adik saya menghilang begitu saja, kata Xiaoyan dengan kesal. Melihat penolakan Xiaoyan yang berulang-ulang, Ziyan yang bisa cemberut tak berdaya. Kalau Anda tidak mau, saya akan menyimpannya saja. Saya benar-benar tidak mengerti Anda. Sebentar Anda bilang mau, sebentar kemudian tidak, kata Ziyan dengan enggan sambil menyimpan buah nirvana 9 putaran.
Qianning yang berdiri di samping tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula dia bisa melihat betapa pentingnya buah nirvana 9 putaran bagi ras naga mereka. Yang disebut kesengsaraan nirvana adalah tentang berjuang untuk kelahiran kembali. Tanpa perlindungan buah nirvana 9 putaran, kemungkinan binasa selama kesengsaraan nirvana sangat tinggi. Putri, saya sangat menyesal. Suyen juga agak tak berdaya. Dia mengira ras naga akan memiliki banyak buah nirvana 9 putaran. Tetapi sekarang tampaknya ras naga bahkan tidak memiliki cukup untuk memuaskan diri mereka sendiri. Dalam hal itu, kemungkinan mendapatkan buah nirvana 9 putaran dari ras naga terlalu kecil. Tidak apa-apa. Ekspresi Qianning juga agak sedih. Ayahnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan dia sangat cemas. Apa sebenarnya yang terjadi? Jian bertanya lagi, melihat ekspresi serius Qianning. Long Qiong juga menatap Qianning. Tuan muda Xiaoyan pergi mencari buah nirvana 9 putaran ini untuk ayah saya. Ini semua salah saya karena begitu tidak berguna. Saya sangat menyesal, kata Qianning. Matanya memerah dan air mata mengalir di pipinya. Xiaoyan melihat ini merasa sangat sedih dan segera pergi menghibur Qianning. Dengan lembut memberinya sapu tangan. Long Qiong bertahan kening, seolah menebak apa yang telah terjadi. Saya tidak semulia yang diklaim putri. Ayah Anda memang membutuhkan buah nirvana 9 putaran, tetapi saya sendiri juga membutuhkannya. Itu bukan sepenuhnya untuk putri. Jadi putri tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Kata Xuan perlahan, dia juga memiliki tujuannya sendiri, dan Qianning yang menanggung kesalahan membuatnya merasa tidak enak. Jika Anda benar-benar sangat membutuhkan buah nirvana 9 putaran, pasti ada tempat di mana buah itu dapat ditemukan dan belum ada yang pernah memetiknya. Tepat ketika semua orang tenggelam dalam suasana yang hebat, Long Qiong tiba-tiba berbicara. Xuan agak kecewa dan bersiap mencari cara lain, tetapi kata-kata Long Qiong secara tak terduga membawa titik balik. Oh, senior, tolong jelaskan secara detail di mana tempatnya. Xuan langsung bersemangat. Long Qiong berhenti sejenak, tampak kesulitan berbicara. Tempat ini terlalu berbahaya. Saya sangat menyarankan Anda untuk tidak pergi ke sana. Tempat ini tidak lain adalah runtuhan sarang monster darah. Menurut catatan, ada taman obat yang ditinggalkan oleh klan herbal kuno di dalam runtuhan. Berdasarkan pengamatan klan naga kita, monster darah ini sama sekali tidak menggunakan obat. Jadi ramuan dan tanaman spiritual itu secara alami tidak dipanen. Oleh karena itu pasti ada buah nirvana 9 putaran di sana. Namun Raja Monster Darah juga menjaganya. Untuk mendapatkan buah nirvana ini, Anda harus mengalahkan Raja Monster Darah. Long Qiong berkata perlahan. Semua orang mendesis kaget mendengar ini. Qianning dan yang lainnya tentu tahu betapa kuatnya Raja Monster Darah. Makhluk yang bahkan klan naga pun tidak bisa taklukkan. Bagaimana mungkin Xuan bisa mengalahkannya? Mustahil. Pergi ke runtuhan itu sama saja bunuh diri. Para tetua klan semuanya terluka parah oleh Raja Naga. Kita sama sekali tidak bisa pergi. Saya akan memberi Anda buah itu saja. Xiaoyan, Anda tidak boleh pergi ke sana. Jian merutan kening, tampak juga sangat waspada. Saya rasa itu bukan tidak mungkin. Itu hanya pertarungan para abadi, kan? Bunuh saja dia. Xuan berpikir sejenak lalu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan ekspresi yang sangat tegas di matanya. Melihat mata Xiaoyan, Jian merasa cemas. Dia pernah melihat mata Xiaoyan sebelumnya. Begitu dia mengatakan akan pergi, dia akan pergi dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Xiaoyan berbicara tanpa sedikit pun kesombongan. Sementara yang lain menatapnya dengan tak percaya. Seolah-olah bahkan Dosian pun tidak ada apa-apanya di matanya. Anda cukup sombong. Pertempuran Anda sebelumnya memang menunjukkan beberapa keterampilan, tetapi dibandingkan dengan Dosian, kekuatan yang Anda tunjukkan jauh dari cukup. Nada sombong Xiaoyan membuat Long Qiong tidak nyaman. Bahkan para tetua klan dan patriark pun tidak mampu menghadapi monster darah tingkat Dosian. Namun Xiaoyan siap membunuhnya tanpa ragu-ragu, yang tentu saja memprovokasi ketidaksenangan Long Qiong. Xiaoyan tidak berlebihan.
Bahkan ketika dia membunuh 2 jenderal Dewa 7 Angkung, Ling Sui dan Sui Gu, dia belum menggunakan kekuatan sejatinya. Membunuh mereka bukanlah apa-apa baginya. Sekarang, kekuatan Xuan telah mencapai tahap akhir alam 9 bintang, dan dia tidak takut untuk berurusan dengan Dosian. Kekuatan Dosian memang sangat kuat. Meskipun saya tidak bisa menjamin kemenangan, saya juga tidak pasti akan kalah. Xuan terkekeh ringan, berbicara santai seolah-olah sedang bercanda. Dari nada bicaranya, orang benar-benar bisa merasakan bahwa bahkan seorang Dosian pun begitu tidak penting. Saya kira Anda orang baik sebelumnya, tapi sekarang sepertinya Anda hanya orang sombong. Long Qiong berkata lagi, jelas kesal. Xuan sedikit terkejut, tidak menyangka kata-katanya yang tidak sengaja telah membuat Long Qiong marah. Senior, maafkan saya, apakah saya salah bicara? Xuan sesaat bingung. Ziyan terkekeh dan Xuan melirik Ziyan dengan tak berdaya, lalu ke Long Qiong. Suasana menjadi agak canggung. Qianling segera memimpin semua orang ke istana kristal. Sebuah meja panjang sudah disiapkan dengan berbagai makanan mewah. Mata Xiaozhan melebar melihatnya dan dia hampir meneteskan air liur. Saya benar-benar malu. Klan kami memiliki sedikit harta, jadi mohon maafkan kekurangan dalam keramahan kami. Qianling berkata perlahan. Meja berisi makanan lezat ini mewakili seluruh sumber daya bangsa Duyung. Bangsa Duyung sekarang sedang mengalami kemunduran dan mereka tidak memiliki surplus bahan makanan yang melimpah. Semua orang dengan sopan memberi isyarat kepada Qianling menunjukkan bahwa itu sudah sangat baik. Setelah itu semua orang mulai mencicipi makanan laut unik dari klan Duyung tanpa ragu-ragu. Tentu saja dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak lagi membutuhkan makanan untuk mengisi kembali energi mereka. Tetapi makanan seringkali tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik mereka, tetapi juga menyediakan sumber kekuatan spiritual. Semua orang langsung tertarik dengan makanan itu, termasuk Xiaoyan. Dia tertarik pada sebuah makanan lezat itu. Xiaozhan dan yang lainnya sedikit berlebihan, mencoba semuanya. Terlihat cukup lucu, yang membuat Xiaoyan dan yang lainnya tertawa dan menangis bersamaan. Saat semua orang menikmati makanan mereka, King Mu'er membawa garis kecil itu masuk perlahan. Long Qiong dan Ziyan langsung terkejut ketika melihatnya, dan mata mereka hampir bersamaan tertuju pada garis kecil itu. Mata mereka gemetar. Kemudian keduanya berlutut dengan satu lutut hampir bersamaan. Segera dan dengan hormat di hadapan garis kecil itu. Kerumunan yang tadinya terkekeh tercengang oleh pemandangan ini. Semuanya menatap dengan kebingungan. Leluhur, garis keturunan leluhur. Tubuh Long Qiong gemetar saat dia berlutut. Begitu pula Ziyan. Ini bukan karena kegembiraan, melainkan getaran dari garis keturunan mereka. Mata mereka dipenuhi rasa hormat saat mereka memandang garis kecil itu. Garis keturunan apa? Xuan juga terkejut. Gadis kecil itu menatap mereka berdua dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama sebelum perlahan memalingkan muka. Tekanan dari garis keturunan mereka perlahan menghilang dan Long Qiong serta Ziyan menghela nafas lega dan perlahan berdiri. Naga, klan naga. Gadis kecil itu masih mengucapkan 2 kata. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi Long Qiong dan Ziyan berubah. Kemudian Long Qiong dengan hormat menggenggam tangan Xiaoyan. Dermawan, saya bersikap kasar sebelumnya. Mohon maafkan saya. Long Qiong berkata dengan sungguh-sungguh kepada Xiaoyan. Wajahnya penuh rasa bersalah. Xiaoyan benar-benar terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Apa yang terjadi? Xiaoyan bertanya dan bingung. Long Qiong sebelumnya meremehkannya. Bagaimana sikapnya bisa berubah begitu cepat? Gadis kecil ini adalah keturunan leluhur klan naga kita. Sangat penting bagi klan naga. Dia datang ke sini karena merasakan garis keturunan leluhur, tetapi tanpa diduga menemukannya di sisi Anda. Dia hanya mengatakan bahwa Anda menyelamatkannya. Jika garis keturunan leluhur kita diaktifkan, kebangkitan klan naga akan mungkin terjadi. Ziyan menjelaskan ketika melihat kebingungan Xiaoyan.
Gadis kecil itu tidak bisa berbicara bahasa manusia, tetapi dia memiliki cara unik untuk mengungkapkan dirinya kepada klan naga. Meskipun hanya Long Qiong dan Ziyan yang bisa memahaminya. Garis keturunan leluhur? Xuan agak bingung. Ketika dia menyelamatkan naga merah darah ini, dia memang merasakan sesuatu yang istimewa. Tetapi jika itu adalah garis keturunan leluhur, sulit untuk dipercaya. Dia belum merasakan auranya sekuat itu. Iya, selama malapetaka besar langit dan bumi, leluhur klan naga kita binasa. Dan 10 garis keturunan leluhur yang dia ubah menjadi roh. Sekarang mereka semua telah menghilang. Saya khawatir ini yang terakhir. Ziyan berkata perlahan. Xuan mengangguk setelah mendengar itu. Tak heran mereka begitu cemas. Garis keturunan leluhur sangat penting bagi ras manapun, apalagi ras yang kuat seperti klan naga, yang lebih menghargai garis keturunan leluhur mereka. Anda telah membantu klan naga saya kali ini. Jika masalah ini dilaporkan kepada pemimpin klan, mendapatkan buah nirvana 9 putaran seharusnya tidak sulit. Kata Long Qiong perlahan setelah ragu sejenak. Xuan melirik Long Qiong lalu membalikkan tangannya. Bantuan macam apa ini? Hanya saja saya ditakdirkan untuk bersamanya. Ini takdir saya bersamanya dan tidak ada hubungannya dengan klan naga Anda. Kata Xuan perlahan. Awalnya ia berencana mengunjungi klan naga. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat apakah Ziyan ada di sana. Dan yang lainnya adalah untuk menemukan buah nirvana 9 putaran. Sekarang Ziyan telah ditemukan dan ia tahu di mana mendapatkan buah nirvana 9 putaran. Xuan tidak ingin menjalin hubungan apapun dengan klan naga. Dia tidak suka meminta bantuan orang lain ketika dia bisa menangani semuanya sendiri. Begitu Xuan mengatakan ini, gadis kecil itu tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Emosinya khusus muncul di matanya yang kosong. Naga! Klan naga! Gadis kecil itu berbicara kepada Xuan lagi. Xuan masih bingung menatap Long Qiong dan Ziyan, tidak tahu apa maksud gadis kecil itu. Dia bilang, terima kasih. Ziyan menjelaskan kepada Xuan. Xuan tersenyum lembut. Secara naluriah mengulurkan tangan untuk mengelus kepala gadis kecil itu, tetapi tiba-tiba 2 tatapan membunuh tertuju padanya. Xuan tersenyum canggung dan menarik tangannya dengan malu-malu. Dia terlalu imut, saya tidak bisa menahan diri. Xuan terkekeh canggung, menggaruk kepalanya. Gadis kecil itu menatap Xuan. Riak yang hampir tak terlihat muncul di matanya yang kosong. Kemudian dia menyentuh alisnya dengan jarinya dan setetes darah emas muncul di sana sebelum dia memberikannya kepada Xuan. Saat darah emas itu muncul, auranya terasa nyata, sangat kuat. Xuan merasakannya secara samar, merasakan konsentrasi esensi abadi yang sangat padat di dalamnya. Setetes darah emas ini setara dengan 100 kristal darah bintang 9. Xuan dapat merasakan bahwa jika dia menyerap setetes darah emas ini, bahkan jika dia tidak dapat menembus puncak tingkat bintang 9, dia akan sangat dekat. Melihat darah emas itu, Xuan benar-benar tergoda. Ini adalah esensi darah leluhur. Apakah leluhur akan memberikannya kepadanya? Long Qiong menatap setetes darah emas itu yang tidak hanya mengandung esensi abadi yang melimpah tetapi juga garis keturunan naga. Garis keturunan seperti itu akan lebih bermanfaat bagi naga setelah diserap. Bahkan Long Qiong dan Ziyan sangat terharu melihat setetes darah emas ini. Jika mereka bisa mendapatkan setetes esensi ini, kekuatan mereka tidak hanya akan meningkat tetapi garis keturunan mereka juga akan diaktifkan. Memanfaatkannya tak terbayangkan. Meskipun Xuan tergoda, dia tahu betapa berharganya setetes esensi ini. Memberikannya kepada orang asing seperti ini adalah hadiah yang terlalu mewah. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu, menyelamatkan Anda juga takdir. Tolong tinggalkan darah esensi ini untuk rakyat Anda. Mereka mungkin lebih membutuhkannya daripada saya. Terima kasih atas kebaikan Anda, kata Xuan sambil tersenyum. Dia tidak serakah. Dan lagi pula menyelamatkannya adalah takdir. Menerima hadiah seperti itu akan terlalu tidak baik. Naga, klan naga, kata gadis kecil itu lagi menatap Xuan. Xuan kemudian mengalihkan pandangannya ke Ziyan, memintanya untuk menerjemahkan.
Leluhur berkata Anda membutuhkan kekuatan sekarang, dan setetes darah esensi ini mungkin bisa membantu Anda. Jian menerjemahkan untuk Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum kecut dan menggaruk kepalanya. Kata-kata ini memang akurat. Dia sangat membutuhkan kekuatan. Menembus puncak 9 bintang adalah cara teraman untuk melawan Kaisar Monster Darah. Meskipun saya sangat membutuhkannya sekarang, saya benar-benar tidak bisa menerima setetes darah esensi ini. Saya akan menemukan cara, jangan khawatir. Xiaoyan berulang kali menolak. Melihat bahwa Xiaoyan tidak akan menerima apapun yang terjadi, gadis kecil itu tidak punya pilihan selain mengambil kembali darah esensi itu. Melihat bahwa Xiaoyan masih belum menerima darah esensi gadis kecil itu, rasa jijik Long Qiong sebelumnya telah berkurang secara signifikan. Tetapi dia masih merasa Xiaoyan terlalu sombong dan menyimpan prasangka terhadapnya. Adik perempuan, apakah Anda juga telah binasa? Tepat ketika semua orang sedang berbicara, Nan Erming muncul entah dari mana. Rambut merahnya sekarang memiliki 2 tanduk kecil di dahinya. Matanya berubah menjadi mata dingin berbentuk berlian. Dia bergumam lembut kepada gadis kecil di samping Xiaoyan. Gadis itu gemetar, tiba-tiba menoleh untuk melihat Nan Erming. Matanya yang kosong tiba-tiba memerah dan air mata mengalir di wajahnya. Nan Erming yang dikendalikan oleh Raja Sisik Naga tersenyum sedikit. Meskipun senyum itu tampak agak kaku, jelas dia juga tersentuh. Adik perempuan? Long Qiong dan Jian terkejut lagi. Melihat Nan Erming yang berambut merah, mereka berdua merasakan tekanan garis keturunan yang kuat terpancar darinya. Garis keturunan yang jauh lebih kuat dan lebih kuno daripada milik mereka. Naga, ras naga. Garis kecil itu perlahan berbicara lagi. Air mata menggenang di matanya dan mengalir di wajahnya. Suaranya bergetar saat dia mengucapkan kata-kata ras naga. Ya, saya hanya selamat berkat anak ini, tapi ini juga salahnya. Dia memaksa saya untuk hanya mengendalikan tubuh saya sementara, jadi saya tidak sepenuhnya hidup. Namun dia berjanji akan membentuk tubuh baru untuk saya, jadi saya akan mempercayainya untuk saat ini. Kata Raja Sisik Naga perlahan. Jelas anak yang dia maksud tentu saja Xiaoyan. Setelah berbicara, gadis kecil itu melirik Xiaoyan beberapa kali lagi. Matanya menyimpan makna yang mendalam. Gadis kecil itu kemudian menatap Long Qiong dan Jian dan berkata klan naga kepada mereka. Keduanya kemudian menatap Raja Sisik Naga dengan sangat terkejut dan berlutut dengan satu lutut. Murid memberi hormat kepada leluhur, kata mereka serempak dengan hormat kepada Raja Sisik Naga. Xiaoyan terkejut. Sepertinya Raja Sisik Naga mengatakan yang sebenarnya. Tampaknya Raja Sisik Naga memegang posisi yang sangat tinggi di dalam klan naga. Mungkin bahkan seorang leluhur. Bangunlah, tak perlu formalitas. Sepertinya klan naga juga tidak dalam posisi yang baik akhir-akhir ini. Kata Raja Sisik Naga menatap Long Qiong dan Jian. Long Qiong dan Jian hanya bisa tersenyum kecut. Memang, meskipun klan naga jauh lebih kuat daripada rasa lain, mereka jauh lebih rendah daripada leluhur mereka di masa lalu. Leluhur benar. Setelah bencana kuno, kekuatan klan telah menurun secara signifikan. Sekarang, dengan masalah monster darah, situasi klan naga tidak optimis. Namun dengan 2 leluhur sekarang, kebangkitan klan naga kemungkinan besar menjanjikan. Kata Long Qiong sambil tersenyum. Jika Raja Sisik Naga dan gadis kecil itu, 2 leluhur klan naga, mengaktifkan garis keturunan klan, kebangkitan klan naga hanya akan menjadi masalah waktu. Lupakan saja. Saya hanya bisa mengendalikan tubuh ini untuk sementara. Jika kalian ingin membantu, kalian harus mengandalkan anak ini. Raja Sisik Naga melambaikan tangannya, mengalihkan pandangannya kembali ke Xiaoyan. Long Qiong juga menatap Xiaoyan yang langsung merasa jengkel, menyadari bahwa dia sekali lagi menjadi sasaran kritik semua orang. Baiklah, saya berjanji pada Anda senior, bahwa selama saudara saya mencapai alam dosian, saya jamin saya akan menepati janji saya untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Xiaoyan tergagap. Raja Sisik Naga menekannya dari segala sisi. Sepertinya dia bertekad untuk mempertahankannya.
Tatapan Long Qiong ke arah Xiaoyan semakin aneh. Bahkan leluhur klannya pun menuntut sesuatu dari pria ini. Tiba-tiba dia sepertinya mengerti nada arogan Xiaoyan. Mengapa Xiaoyan begitu arogan? Mungkin itu bukan arogansi, melainkan bahwa pria ini mungkin benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang Dosian. Kalau begitu bersiaplah, Dosian. Tidak masalah. Raja Sisik Naga menepuk dadanya. Dengan bantuannya, Nan Erming telah menembus ke tahap menengah alam bintang 8. Sekarang, jika Raja Sisik Naga mengendalikan tubuhnya, ia akan mencapai tahap akhir atau bahkan puncak alam bintang 8. Membuat alam Dosian tidak terlalu jauh. Namun sebelum itu, jiwa Anda sendiri harus dipulihkan sepenuhnya. Jika tidak, bahkan jika Anda dapat membentuk kembali tubuh fisik Anda, tingkat keberhasilannya akan rendah. Kata Xiaoyan perlahan. Raja Sisik Naga mengangguk. Ia tentu saja mengerti, tetapi memulihkan kekuatan jiwanya sepenuhnya bukanlah tugas yang mudah. Raja Sisik Naga dan Nan Erming sekarang berbagi tubuh yang sama, tetapi jiwa mereka belum menyatu. Itu seperti satu tubuh dengan dua jiwa. Jiwa mereka tidak menyatu di dalam wadah, tetapi tetap berada di tubuh yang terpisah, saling menahan satu sama lain. Sebenarnya, Xiaoyan memiliki motif egois dalam meminta Raja Sisik Naga untuk membantu Nan Erming menembus ke alam Dosian. Jiwa Nan Erming lebih lemah daripada jiwa Raja Sisik Naga, dan seiring bertambahnya kekuatannya, jiwanya akan perlahan memperbaiki diri sendiri. Memperbaiki jiwa tidak semudah memperbaiki tubuh. Jiwa pada dasarnya tidak berwujud, dan cedera pada jiwa akan merusak fondasinya. Setelah terluka, pemulihan sangat sulit. Seseorang membutuhkan obat spiritual, tetapi ramuan untuk memperbaiki jiwa sangat langka. Atau jiwa seseorang akan secara bertahap menjadi lebih kuat seiring dengan peningkatan kekuatannya, memungkinkan perbaikan yang lambat. Jika Raja Sisik Naga benar-benar memisahkan mereka, Nan Erming tidak akan terluka, tetapi kekuatan akan anjlok. Dan jiwa serta tubuhnya bahkan mungkin menjadi tidak kompatibel. Xiaoyan tentu saja tidak ingin hal ini terjadi. Jadi dia menawarkan untuk membantu Nan Erming membentuk kembali tubuhnya sebagai imbalan jika Raja Sisik Naga membantunya menembus ke alam Dosian. Jadi situasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Baiklah, adik junior, Anda masih punya kesempatan. Sebaiknya berhati-hati. Saya tidak akan berkata apa-apa lagi. Anak kecil di dalam diri saya ini mulai tidak sabar, kata Raja Sisik Naga sambil tersenyum. Setelah berbicara, rambut merahnya dengan cepat memudar, penampilannya kembali normal, dan mata tajamnya menghilang, digantikan oleh tatapan lembut. Jelas sekali Nan Erming sekarang mengendalikan tubuh itu. Karena Anda sudah menemukan klan naga, pergilah bersama mereka. Xiaoyan menoleh ke arah gadis kecil itu. Meskipun dia tahu gadis itu adalah leluhur klan naga, dia tetap memperlakukannya seperti gadis kecil. Setelah berbicara, Long Qiong menggenggam tangannya erat-erat sebagai tanda hormat kepada Xiaoyan. Betapapun tidak nyamannya kata-kata Xiaoyan baginya, dia memang dermawan klan naga dan pantas dihormati. Jadi, Xiaoyan, apa rencana Anda selanjutnya? Tanya Ziyan. Karena dia agak khawatir karena Xiaoyan sebelumnya menyebutkan akan mencari Kaisar Monster Naga. Lagi pula kekuatan Xiaoyan belum mencapai level Dosian. Xiaoyan merenung sejenak. Dia masih agak jauh dari puncak alam 9 bintang. Jika dia memiliki cukup kristal darah, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menembus ke puncak alam 9 bintang. Begitu dia mencapai puncak alam 9 bintang, bahkan jika Kaisar Monster Darah memiliki kekuatan Dosian, Xiaoyan tidak akan takut. Karena senior bilang Akademi Pengobatan Runtuhan memiliki buah Nirvana 9 Revolusi, maka tentu saja kita harus pergi ke sana, kata Xiaoyan perlahan. Karena buah Nirvana 9 Revolusi tidak bisa didapatkan dari klan naga, maka dia tidak punya pilihan selain mengambil resiko pergi ke runtuhan. Tentu saja, perjalanan Xiaoyan ke runtuhan bukan sepenuhnya untuk buah Nirvana 9 Revolusi. Dia juga sangat tertarik pada kristal darah yang dimiliki oleh monster darah ini. Jika dia bisa membunuh cukup banyak monster darah dan mendapatkan kristal darah, itu akan menjadi hal yang baik untuk meningkatkan kekuatannya lebih lanjut.
Selain itu, Soyen juga ingin melihat seperti apa benua Dodi di masa lalu. Pasti ada banyak hal baik di dunia yang terlupakan ini, yang juga merupakan kesempatan bagi semua orang. Saat ini, selain Nan Erming yang mendapat bantuan Raja Sisik Naga dan tidak kekurangan teknik kultivasi dan keterampilan bertarung. Keterampilan bertarung yang dimiliki orang lain hanya cukup untuk sementara. Jika kekuatan semua orang meningkat lebih jauh, Soyen benar-benar tidak akan memiliki keterampilan bertarung yang dapat dia tawarkan untuk dikultivasi oleh semua orang, yang akan menjadi canggung. Mengingat ramuan obat yang menakjubkan yang diberikan oleh Kaisar Iblis tua, orang dapat membayangkan betapa kuatnya benua Dodi sebelum malapetaka dahsyat itu. Sebagian besar harta karun ini kemungkinan besar telah hancur, jadi beberapa pasti masih ada. Mendapatkannya akan menjadi keberuntungan terbesar. Apakah Anda benar-benar akan pergi? Itu terlalu berbahaya. Meskipun Anda kuat sekarang, seperti yang dikatakan kakak senior Long Qiong. Bahkan monster tua itu, kepala klan, tidak dapat menghadapi Raja Monster Darah. Bukankah tidak pantas bagi Anda untuk mengambil resiko pergi seperti ini? Kata Ziyan dengan khawatir. Namun Xiaoyan yang tersenyum mendengar ini. Saya tahu apa yang saya lakukan, jangan khawatir. Xiaoyan tampak santai, sama sekali mengabaikan Raja Monster Darah. Sebaliknya, ada sedikit rasa cemas, perasaan yang terpancar darinya, namun membawa aura yang mengerikan. Rasanya seolah Xiaoyan jauh lebih menakutkan daripada monster darah manapun. Ziyan hendak berbicara, tetapi melihat senyum jahat Xiaoyan, dia menahan diri berdasarkan pemahamannya tentang Xiaoyan. Dia tahu bahwa bujukan tidak ada gunanya. Begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia akan melakukannya. Jika dia yakin bisa melakukannya, dia tidak akan pernah mundur. Baiklah, karena Anda sudah memutuskannya, saya hanya bisa mendukung Anda. Namun meskipun saya ingin membantu Anda, tetapi Anda tumbuh terlalu cepat. Jadi saya tidak bisa membantu Anda sekarang. Tapi jangan khawatir, saya akan memberitahu para tetua di klan ketika saya kembali. Dan mereka pasti akan membantu jika Anda membutuhkannya. Kata Ziyan tanpa daya. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Jika klan naga benar-benar bersedia membantu, segalanya mungkin akan berjalan jauh lebih lancar. Sekarang leluhur kita telah ditemukan. Kita tidak boleh menunda lebih lama lagi. Kita harus segera kembali untuk menghindari keadaan yang tidak terduga. Kata Long Qiong dengan sungguh-sungguh. Klan sangat serius dalam hal garis keturunan leluhur, jadi Long Qiong sangat berhati-hati. Bukankah butuh beberapa tahun untuk sampai ke sini dari klan naga? Bagaimana kalian sampai di sini? Soyen tiba-tiba bertanya dan penasaran. Menurut Long Qiong, mereka bisa kembali dengan cepat, seolah-olah mereka tidak perlu melewati runtuhan atau air terjun terbalik. Kami mengikuti arus bawah laut dan melewati lubang cacing. Meskipun lubang cacing yang terbentuk secara alami ini tidak stabil, ia sangat cepat. Para pendahulu klan naga kami telah mengetahui aturan lubang cacing ini. Jadi kemanapun kami ingin pergi, kami hanya melewati lubang cacing ini. Long Qiong tidak menyembunyikan apapun, itu bukanlah rahasia. Soyen mengangguk setelah mendengar ini. Tampaknya apa yang dikatakan tetua Zizi dari klan manusia ikan itu benar. Jadi begitu. Kalau begitu, Ziyan, Anda harus kembali bersama kakak Anda dulu. Soyen mengangguk sampai tersenyum. Ziyan hanya bisa mengangguk setuju. Dengan kekuatannya saat ini sebagai Dodi bintang 3, mengikuti Xiaoyan tidak akan lebih dari beban. Jadi Ziyan sangat menyadari keterbatasannya sendiri, tetapi berada di sisi Xiaoyan hanya akan menjadi penghalang. Baiklah, jangan khawatir, suatu hari nanti saya pasti akan menyusul Anda. Setelah masalah Anda selesai, Anda harus datang ke klan naga untuk menemui saya. Saya ingin menunjukkan kepada orang-orang sombong itu seperti apa jenius sejati itu. Kata Ziyan dengan marah.
Pada akhirnya, Xiaoyan merasa geli sekaligus jengkel. Ini adalah perintah langsung, cara untuk menggunakannya sebagai pion. Baiklah, saya berjanji. Hati-hati juga kalian. Sebelum pergi, Xiaoyan memberikan nasihat lain, lalu mengepakkan tangannya memberi hormat kepada Long Qiong. Senior, tolong jaga adik saya baik-baik. Jika dia nakal, jangan ragu untuk mendisiplinkannya. Long Qiong terkejut dengan kata-kata Xiaoyan, tetapi semua orang dengan cepat pulih dan tertawa terbahak-bahak. Hanya Ziyan yang dengan marah memukul dada Xiaoyan beberapa kali. Meskipun wajahnya penuh amarah, hatinya terasa hangat. Kemudian semua orang mengucapkan selamat tinggal dan dibawa pengawal Qianing, Long Qiong dan Ziyan meninggalkan klan Duyung bersama garis kecil itu. Melihat Long Qiong dan Ziyan pergi, Xiaoyan mulai memikirkan langkah selanjutnya. Rencananya untuk pergi ke klan naga kini telah berubah menjadi perjalanan keruntuhan. Sepertinya saya harus menghadapi spesies asing ini secara langsung. Gumam Xiaoyan masih merasa agak cemas. Jika perjalanan keruntuhan ini berjalan lancar, mungkin tidak akan mudah. Jika dia sudah berurusan dengan 3 dari 7 jenderal besar yang pernah didengarnya, maka tersisa 4, ditambah kaisar mereka. Tuan Muda Xiao, kapan kita akan melanjutkan perjalanan keruntuhan? Tanya Nan Erming, dan tatapan semua orang tertuju pada Xiaoyan. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.